Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, kekuatan persahabatan. Ayat intinya saya ambil dari 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, dari mana seseorang bisa menerima Yesus? Sebuah survei menghasilkan data yang menarik. Ada 13% mengenal Yesus dari mendengarkan khotbah, mungkin dari radio, TV, ataupun dari YouTube. Hanya 5% menerima Yesus saat KKR atau membaca traktat. Namun 43% orang bertobat dan menerima Yesus karena melihat perilaku hidup teman atau keluarganya yang berubah. Nyatanya, jika dibanding dengan biaya untuk mengadakan siaran khotbah di radio, mengadakan KKR atau mencetak traktat, ini cara yang lebih mudah dan murah. Ketika seseorang melihat hidup orang di dekatnya berubah, ada kasih Tuhan diekspresikan melalui perilaku hidupnya. Yang dulu murung, kini wajahnya berseri. Yang dulu ketus, kini ramah. Yang dulu mudah stres, kini lebih tenang menghadapi masalah. Tentu mereka akan bertanya-tanya, apa rahasianya? Saudara yang diberkati Tuhan, persahabatan Yonatan dan Daud adalah contoh persahabatan sejati, karena mereka menjadikan Tuhan sebagai landasan persahabatan mereka. Yonatan berusaha keras membantu Daud yang sedang menghadapi masalah, dan ia juga menguatkan kepercayaan Daud pada Allah. Daud tetap percaya pada sahabatnya itu, meskipun Saul, ayah sahabatnya sendiri, mencoba membunuhnya. Mereka juga saling berjanji di hadapan Tuhan dan menggenapi janji mereka masing-masing. Persahabatan mereka bukan untuk saling mencari keuntungan, melainkan untuk memberi yang terbaik. Yonatan memberi jubah, baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggangnya kepada Daud. Sebagai sahabat, Yonatan mengasihi temannya itu. Ia rela berbagi, bahkan ia rela mendukung Daud sebagai penerus tahta Israel. Meski secara garis keturunan, tahta itu seharusnya milik Yonatan. Alkitab mengatakan, Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Inilah sahabat sejati yang selalu ada dalam segala situasi. Sahabat yang demikian pasti akan didengarkan oleh temannya saat ia berbicara tentang Yesus, karena ia sendiri sudah merasakan cerminan kasih Kristus melalui kasih sahabatnya itu. Kisah seorang sahabat tidak memandang rupa, status, ataupun jabatan. Seorang sahabat akan menegur dengan jujur saat mengetahui kesalahan yang dilakukan sahabatnya, karena ia tidak mau melihat sahabatnya terjerumus pada hal yang tidak benar dalam pandangan Tuhan, dan juga akan berusaha memberi pertolongan dan dukungan bila melihat sahabatnya dalam kesusahan.
Mereka menjadi tempat berbagi tawa dan juga kesedihan. Proses mematangkan persahabatan memang membutuhkan usaha pemeliharaan dan kesetiaan. Apa yang kita alami dalam persahabatan terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Tetapi itulah yang membuat persahabatan menjadi tahan uji dan bernilai. Persahabatan Kristen harusnya lebih dari sekedar berbagi minat yang sama atau berbagi cerita. Persahabatan Kristen juga bertujuan untuk mengokohkan iman masing-masing pada Tuhan. Persahabatan di dalam Tuhan dibangun dengan tujuan sama-sama ingin menyenangkan hatinya dan dilandasi oleh kasih-Nya, bukan perkara untung rugi. Dan firman Tuhan adalah pegangan utama dalam menjalin persahabatan yang sehat. Karena persahabatan yang dilandasi kasih Tuhan akan menghasilkan pertumbuhan iman dan karakter juga. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Saudaraku, ada sebuah kisah. Di luar negeri ada berita seorang pendeta bunuh diri. Anak dan istrinya bersaksi bahwa sang pendeta adalah suami dan ayah teladan. Hanya saja masalah-masalah di hidupnya membuat dia stres, sampai akhirnya memilih jalan yang salah. Selidik punya selidik. Ternyata pendeta itu tidak punya sahabat untuk berbagi cerita dan sahabat untuk membimbingnya melalui masa-masa sulitnya. Marilah kita menjadi sahabat yang baik bagi orang lain, karena itulah cara yang paling efektif untuk bisa menjadi saksi Kristus. Iya, untuk menjadi saksi Kristus dan memenuhi firman-Nya. Kita tidak perlu pergi keluar, menginjil kemana-mana. Tapi dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Antara lain, dengan menjadi sahabat yang baik dan mengenalkan Kristus kepada teman-teman kita. Menjadi saksi Kristus bisa dimulai dengan menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mengetahui betapa kekuatan persahabatan dapat kita gunakan untuk menjadi saksi Kristus. Dengan menjadi sahabat yang baik di sekitar kita, maka kita akan menjadi saksi Kristus hingga orang tertarik dengan kehidupan kita yang berjalan bersama Tuhan, dan nama Tuhanlah yang dimuliakan. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada saat ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang memelihara persahabatan dengan siapa saja. Karena melalui persahabatan itu, kita dapat menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kami bahwa bagaimana kekuatan dari seorang sahabat yang dapat mempengaruhi kami. Biarlah kami Tuhan menjadi sahabat yang baik bagi saudara-saudara kami, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekeliling kami. Bantu kami Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.